tingkuluak atau penutup kepala menjadi salah satu identitas busana tradisional perempuan di Minangkabau yang masih terus dilestarikan hingga kini demi menjaga warisan budaya. Agar tetap dikenal generasi muda, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat menggelar kegiatan edukasi pembuatan tingkuluak kreasi Minang pada Kamis 16 Juli di Gedung Perpustakaan Kota Padang. Kegiatan ini diikuti sebanyak 23 peserta, mulai dari remaja dan mahasiswa hingga kaum ibu-ibu yang bertujuan untuk menanamkan kecintaan pada budaya Minang. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, Heriza Syafani menyebut kegiatan ini menjadi bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan mengenalkan berbagai keterampilan. Kita melaksanakan kegiatan inklusi sosial, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan pengetahuan atau literasi terhadap berbagai jenis keterampilan. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan tingkuluak yang dilaksanakan oleh penggiat literasi kita melalui Taman Baca Masyarakat Permata Hati. Melalui kegiatan ini, perpustakaan diharapkan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga menjadi ruang belajar dan pelestarian budaya bagi masyarakat. Kementerian Keuangan memastikan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM diperhatikan. Bahkan untuk mendukung hal itu, pemerintah telah menurunkan bunga pinjaman usaha mikro dari 22% menjadi 8% per tahun, yang menjadi bukti keberpihakan pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi rakyat terutama UMKM. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat menghadiri Pasar Rakyat Usaha Mikro di Yogyakarta pada Kamis sore 16 Juli. Dalam kesempatan yang sama pula, Menteri Keuangan juga menyerahkan bantuan 80 becak kayu listrik wisata atau BKLista untuk mendukung program transportasi wisata ramah lingkungan di Yogyakarta. Tapi selama kita pastikan ekonomi Indonesia tumbuh dan usaha-usaha seperti UMKM yang terlibat di sini juga bisa hidup, lama-lama juga rupiah akan menguat karena orang akan berinvestasi di tempat yang ekonominya tumbuh dengan baik dan stabilitas sosial politiknya terjaga. Kalau UMKM bisa tumbuh dengan kuat, sudah pasti stabilitas sosial politik terjaga. Dan kita akan pastikan dari Kementerian Keuangan dan pemerintah bahwa ekonomi UMKM diperhatikan ke depannya. Sebelum mengakhiri kunjungannya di Pasar Rakyat Usaha Mikro, Purbaya sempat mengutarakan niatannya untuk memajukan ekonomi pedesaan, yang salah satu implementasinya ialah penyaluran semua barang bersubsidi melalui Koperasi Desa Merah Putih. Chef di Mission atau CDM Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todoa Pasaribu memastikan kesiapan cabang olahraga skateboard saat mengunjungi lokasi pelatihan nasional skateboard di Amplitude Skatepark, Kuta Utara, Kabupaten Badung, di Bali, Kamis 16 Juli. Pada kesempatan tersebut, Todo Tua menemui dua atlet timnas skateboard, yakni Sanggu Dharma Tanjung dari nomor Streetman dan Mikhaila Sanumcaya dari nomor Parkwoman. Bersama pelatih kepala Antoni Adamcaya, Todo Tua akan mengupayakan percepatan proses naturalisasi Jason Linzat dari nomor Men's Park untuk memperkuat timnas skateboard pada Asian Games mendatang. Nah, mereka nanti akan turun bertanding dalam Asian Games, jadi kita juga sama seperti yang tadi kita pertemuan dengan atletik tadi, sama kita juga koordinasi kira-kira persiapannya seperti apa dan apa-apa saja yang bisa kita support untuk ofisialnya dalam rangka untuk tanding di Asian Games. Pelatih kepala timnas skateboard Antoni Adamcaya mengungkapkan pihaknya menyiapkan 8 atlet yang akan diterjunkan pada 2 nomor, yakni park dan street, di mana masing-masing nomor diwakili 2 atlet pria dan 2 atlet wanita.
Ia pun memastikan kesiapan tim sudah melampaui 80%. Persiapan kami sudah melampaui 80% ya. Gitu loh. Pertama dari kesiapan arsip-arsip dan dokumen-dokumen para atlet juga sudah selesai. Terus pelatihan fisik dan latihan skill sudah kami pantau gitu. Ya mudah-mudahan dengan kerjasama kami di Menpora, NOC hingga para ofisial dan PBI bisa memberikan hasil yang maksimal buat tim skateboard Indonesia. Timnas skateboard menargetkan membawa pulang 3 medali, yakni emas, perak, dan perunggu pada SEA Games lalu. Basral Graito dari nomor Men Street membawa pulang medali emas, sementara Niwayan Malana Fire Brother meraih medali perak pada nomor Women Street. Supporter Argentina merayakan kelolosan tim nasional kesayangan mereka ke final Piala Dunia 2026. Argentina melaju ke final setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 pada babak semifinal. Lolosnya Argentina ke final tak lepas dari penampilan luar biasa Lionel Messi. Messi mencatatkan 2 assist untuk gol Enzo Fernandez di menit ke-85 dan Lautaro Martinez di menit ke-92. Namun laga puncak nanti berpotensi menjadi penampilan terakhirnya, mengingat usianya yang kini menginjak 39 tahun, namun supporter Argentina berharap kapten skuad mereka belum gantung sepatu setelah Piala Dunia 2026. They'll never retire, fucking stay, play. I think actually maybe he can play on the next one. The way that he's taking care of himself. Look, 39 years old and he's playing like he's 25, you know.